Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Englah dari Prodi Tardis IPS semester 5. Di sini saya akan menjawab ujian tengah semester mata kuliah Sejarah Indonesia. Pertanyaan pertama, jelaskan serta uraikan bagaimana peran ulama dalam kerajaan-kerajaan Islam yang di Nusantara saat itu. Menjadi guru agama atau mubalik yang bertugas menyiarkan agama Islam dengan cara mendirikan masjid dan pondok pesantren, penasihat raja, bahkan ada yang sekaligus menjadi raja dan ahli siasat perang. Tak hanya sebagai penasihat raja, para ulama juga menjadi penerjemah Islam ke dalam sistem budaya Indonesia. Dalam tugas itu, ulama memberikan legitimasi pada budaya politik melalui berorientasi kerajaan. Karya intelektual, para ulama menjadi sumber legitimasi bagi kerajaan. Pertanyaan kedua, uraikan secara lengkap bagaimana perlawanan-perlawanan bangsa Indonesia melawan kolonialisme. Berbagai bentuk perlawanan yang dilakukan rakyat Indonesia bersifat nasional dan terorganisir. Perlawanan yang diberikan dilakukan secara bersama-sama dan serentak. Perang Separua di Ambon. Perang Saparua merupakan bentuk perlawanan rakyat Ambon terhadap pemerintah Hindia Belanda di Ambon saat itu. Perlawanan rakyat Bali yang dipimpin oleh Gusti Kentut Jalantik. Perlawanan rakyat Kalimantan yang dipimpin oleh Pangeran Antasari. Perlawanan rakyat Aceh yang dipimpin oleh Tengku Umar atau Cut Yadin. Perlawanan rakyat Tapanuli yang dipimpin oleh Raja Singamaraja. Pertanyaan ketiga, jelaskan bagaimana pentingnya sejarah masa kolonialnya sebagai sarana untuk memahami sejarah Indonesia dengan memukakan bukti serta penalaran. Jawabannya, sejarah pada masa kolonial ini sangat penting dipahami karena pada masa kolonial ini yang dilakukan oleh penjajahan Jepang, yang mana penjajahannya dilakukan dengan pedang, tombak, dan panah sebelum senapa api ditemukan. Namun pada masa kolonial Eropa menggunakan agama dan senjata bedil. Di sini kita bisa memahami sejarah dengan bukti peninggalan para penjajah kolonial. Dan pertanyaan keempat, coba saudarakan jelaskan bagaimana pengaruh lahirnya golongan elit dalam pergerakan Indonesia, serta bagaimana komitmen kita sebagai generasi penerus dalam memahami masa-masa pergerakan tersebut dalam konteks kekinian. Jawabannya, munculnya golongan elit ditandai dengan mulai bentuknya Budi Otomo, yaitu organisasi yang bersifat sosial budaya. Budi Otomo dibentuk tahun 1908 oleh Wahidin Wirosodo. Mereka memfokuskan perhatian pada kesadaran identitas bangsa, nasionalisme, dan persatuan beragam suku yang ada di Indonesia. Komitmen kita sebagai generasi muda di era sekarang yaitu dengan menorehkan prestasi untuk mengharumkan nama negeri, membangun negeri dengan menjadi relawan dalam sebagai bidang, serta untuk merupakan sejarah pada masa pergerakan tersebut. Pertanyaan terakhir, uraikan proses pergerakan nasionalisme di Indonesia pada abad ke-20 sampai masa politik etis di Indonesia. Jawabannya, awal abad ke-20 menjadi periode penting bagi bangsa Indonesia, di mana Indonesia mengalami sebuah fase yang disebut kebangkitan nasional. Pada tahun 1908 menjadi awal pergerakan nasional karena pada masa tersebut perjuangan yang dilakukan oleh rakyat masuk ke dalam kategori visi nasional. Istilah pergerakan nasional juga digunakan untuk menggambarkan sebuah proses perjuangan bangsa Indonesia dalam masa mempertahankan kemerdekaan. Salah satu faktor yang memberlatangi munculnya kebangkitan nasional di Indonesia adalah munculnya kaum terpelajar di Indonesia akibat politik etis yang diterapkan. Masa pergerakan nasional. Pada masa pergerakan nasional di Indonesia ditandai dengan berdirinya organisasi-organisasi pergerakan nasional. Masa pergerakan nasional ini dibagi menjadi 3 tahapan, yaitu masa pembentukan. Pada masa ini terdiri organisasi Budi Otomo Serekat Islam.